Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dan seluruh warga Nahdliyin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua. Amin Allahumma amin. Ustadz Wahabi itu ngakunya kan mau menang sendiri, ngakunya benar sendiri. Biasa itu kan sudahlah. Bahkan ini ada Pak Ustadz Wahabi ini yang mengaku sebagai pengurus lembaga dakwah khusus PP Muhammadiyah, yaitu Zulkarnain El-Maduri. Waktu itu podcast bersama si Harry Pras, pendekar kebanggaan Wahabi. Dia sempat nantang, jika gini aja. Yuk kita lihat dulu bagaimana sesumbar dari Pak LDK ini. Buktikan saja, kalau memang ada satu perkataan dari sholatnya Salafi itu yang salah, saya tuh siap ya minta maaf dan besok saya masuk NU. Pak pengurus LDK PP Muhammadiyah ini ketika podcast dengan Harry Pras menantang untuk membuktikan jika ada sholatnya dari ustadz Salafi yang salah, maka dia siap minta maaf dan besoknya akan menjadi NU. Diketawain oleh Harry Pras. Aduh, sebenarnya bukti sudah bertebaran ya, kalau mereka itu paham. Contohnya Pak Dr. Khalid Basalamah ketika membahas rukun wudhu. Pak Khalid Basalamah menyatakan dengan tegas setegas-tegasnya bahwa rukun wudhu itu setahu Pak Dr. Khalid Basalamah hanya membasuh muka, wajah ini, dan kedua tangan sampai siku. Selebihnya mengusap kepala dan membasuh kaki itu hanya sunnah muakkadah. Itu kata Pak Doktormu, Pak. Nah, jika wudhunya saja sudah tidak sah seperti ini, bagaimana dengan sholatnya Pak LDK ya? Satu. Yang kedua, Pak Doktormu ini, Pak LDK, tidak bisa menjawab apa sih yang disebut dengan rukun qauli. Oh, itu kan hanya masalah ta'rif. Iya. Kita lanjut lagi. Ketika Pak Doktormu menjelaskan tentang rukunnya sholat, malah kacau. Kacau sekali. Dia tidak bisa membedakan mana syarat dan mana rukun. Kata Pak Dr. Khalid Basalamah, sholat yang sesuai dengan Nabi gerakan-gerakannya sebagaimana yang dicontohkan oleh Pak Doktor itu, dan sudah beliau ini ngarang buku yang menjelaskan sifat sholat Nabi. Katanya sudah ngarang buku. Setelah dijelaskan, ternyata yang masuk rukunnya sholat adalah apa Pak LDK? Satu, berwudu masuk rukunnya sholat. Yang kedua, menghadap kiblat masuk rukunnya sholat. Kemudian yang ketiga, menutup aurat, ini termasuk rukunnya sholat Pak LDK. Gimana? Ayo silahkan itu cari hadisnya, Al-Qur'annya. Terus kaul ulama salaf yang menjelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Doktormu ini, Pak LDK. Ayo cari itu. Sesuaikah dengan Al-Qur'an, hadis dan ijma' sahabat ini? Terus Pak Doktormu ini juga menjelaskan ketika ada orang punya wudhu sekarang Pak LDK ya, punya wudhu kemudian menginjak kotoran kucing, kencingnya manusia, maka secara otomatis wudhunya batal. Karena itu katanya najis hissi, najis yang benar-benar, yaitu najis yang membatalkan wudhu. Ayo silahkan, mana? Ini adalah yang berkenaan dengan sholat Pak ya, yang menjadi syarat dan rukunnya sholat, yang merupakan paket untuk mengerjakan sholat ini.
hancur seperti ini Pak doktermu menjelaskannya. Baik Pak LDK, sebagian kita dengarkan dulu yuk bagaimana penjelasan Pak doktermu itu. Ingat-ingat janjimu, oke? Sholat ada 3 macam pernah saya sebutkan. Ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnah sholat. Rukun sholat ini ya, menutup aurat, berwudu, menghadap kiblat. Pak LDK, menurut Pak doktermu itu awal-awalnya dia menjelaskan bahwa dia sudah mengarang buku tentang gerakan-gerakan sholat yang sesuai dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau gerakannya tidak sama ini tidak boleh, tidak sah, tidak boleh ini gerakannya harus sama persis dengan gerakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan rukun sholat diantaranya yang 3 yang disebutkan oleh Pak doktermu itu. Ayo Pak LDK Zulkarnain Zulkarnain El Maduri, silahkan cari di kitab-kitab hadis Anda itu, cari di kitab-kitab ulama salaf, sampai botak sekalipun Anda Pak Zulkarnain El Kaburi tidak akan pernah menemukan penjelasan dari Pak Dr. Khalid Basalamah ini. Karena memang penjelasan ini sangat luar biasa. Orang Muhammadiyah minggir, orang NU minggir, tidak mungkin bisa tahu ilmu yang diajarkan oleh Pak Dr. Khalid Basalamah itu Pak LDK ya, Pak Zulkarnain. Karena memang hebat ilmu beliau itu. Kan dari Madinah. Itu bukan hanya dokter loh, Profesor Dr. Khalid Basalamah LCMM gitu. Hebat kan? Oke, Pak LDK dan Harry Pras yang ketawa-ketawa seakan mengejek orang NU. Kenapa sih kalau tidak nyebut-nyebut NU itu? Kalau ada sholatnya salafi, ustadz salafi yang tidak sesuai alias salah maksudnya, maka saya akan minta maaf dan besok saya akan menjadi NU. Itu benar ya? Rukun wudhu ada 2, rukun qauli tidak tahu, rukunnya sholat itu yang disebutkan apa namanya tadi itu? Berwudhu, menutup aurat, kemudian menghadap kiblat. Itu rukunnya sholat ya Pak? Pak LDK, ayo cari sampai botak ente. Kemudian menginjak kotoran menginjak kotoran binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya, termasuk kotoran manusia, karena manusia bertaring kata Pak Khalid Basalamah sehingga dagingnya tidak bisa dimakan ya. Maka ketika menginjak kotoran-kotoran tersebut, wudhunya otomatis batal Pak. Ayo cari hadisnya, cari sampai botak, termasuk Harry Pras ini ya. Cari, saya tunggu.